Shalom Bapak Ibu saudari sekalian, kita akan sama-sama membaca dan merenungkan akan satu perikop yang tertulis di dalam Lukas pasal yang kelima, ayat yang pertama dan seterusnya. Saya bacakan saudaraku. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Kita tahu bahwa Yesus Kristus itu adalah Sang Firman yang menjadi manusia, di mana ada Yesus maka di sana ada firman. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Jadi Tuhan Yesus melihat ada dua perahu di tepi pantai, ya, pantai Danau Genesaret atau Danau Galilea. Kemudian dia melihat nelayan-nelayannya itu telah turun dari perahu tersebut dan membasuh jala. Jadi mereka sudah selesai kerja begitu ya. Nah, kita akan lihat akan kondisi dari para nelayan itu nanti, saudaraku. Ayat 3, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Jadi Simon yang nanti namanya diberi nama oleh Tuhan Kefas atau Petrus, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Jadi Tuhan nyuruh Simon tolak perahunya itu sedikit jauh dari pantai tepian danau tersebut. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Jadi dia menjauhkan diri, dia buat jarak, kemudian dia berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni dia di tepi Danau Galilea itu. Ayat 4, setelah selesai berbicara, jadi setelah Tuhan Yesus selesai dengan pekerjaannya, dengan pelayanannya, saudaraku, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ayat 5, nah inilah situasi dari Simon yang tadi dilihat oleh Tuhan Yesus sedang membasuh jalannya. Inilah kenyataan dari situasi kondisi Simon sang nelayan itu. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, bukan bekerja biasa tapi bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, saya ingin Anda garis bawahi, karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Nah, ini penting, saudaraku ya, karena Engkau, Tuhan yang menyuruh, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Ya. Saya yakin bahwa Bapak Ibu saudari sekalian sudah pernah mendengar akan kisah ini, bagaimana Simon Petrus ya, yang pada waktu itu dia menjala ikan semalam-malaman, ya nggak ada hasil, padahal dia nelayan yang sudah ya puluhan tahun dia menangkap ikan, jadi dia tahu lah kalau sudah semalam-malaman nangkap ikan tidak ada hasil ya sudah gitu ya. Nah pada waktu itu Tuhan Tuhan naik ke perahunya dan menyuruh dia untuk bertolak sedikit menjauh dari pantai. Kemudian Tuhan berkhotbah, Tuhan ngajar. Jadi Tuhan pakai perahu Simon untuk pelayanan, ya, untuk pekerjaan Bapa di surga. Tuhan Yesus ngajar dari perahu Simon sampai selesai. Nah, di situ saya kira Simon mendengar akan pengajaran yang Tuhan Yesus sampaikan. Dia terberkati meskipun dia dalam kondisi sedih, saudara. Karena apa? Karena dia semalam-malaman kerja keras, nggak ada hasil. Dia lempar jala sana, lempar jala sini. Semalam-malaman kosong, nggak ada hasil. Nah itu sudah pagi, ada Tuhan naik perahu, kok ya nggak ngomong apa-apa, langsung bertolak
Dia nurut, kemudian Tuhan pakai perahu itu untuk memberitakan firman. Tuhan berbicara dari perahunya Simon. Nah, pertanyaan apa Tuhan itu tidak tahu tuh saudara, bahwa Simon itu stres, bahwa Simon itu sedih, bahwa Simon itu pikirannya kacau. Ya ini aku nanti pulang, nggak bawa duit, nggak bawa ikan, nggak ada ikan yang dijual, nanti keluargaku bagaimana dan sebagainya. Itu apa Tuhan nggak ngerti kok. Tuhan langsung masuk ke perahu dan aku mau pakai perahu ini, seakan-akan Tuhan mau bicara gitu. Aku mau menyampaikan firman, aku mau khotbah, aku mau mengajar, aku mau pakai perahumu. Puji Tuhan Simon taat saudara, dan bahkan dia ikut mendengar. Tapi setelah selesai, kan dikatakan setelah selesai berbicara, ayat 4 Tuhan setelah Tuhan berbicara selesai, ia berkata kepada Simon. Coba saudara lihat itu, setelah selesai berbicara, ia, Tuhan Yesus berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Nah, disinilah Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Sekali lagi saya ingin saudara menggarisbawahi bekerja keras. Jadi sudah usaha, sebagai seorang nelayan yang berpengalaman, dia sudah usaha mati-matian sepanjang malam, mencari akan nafkah dengan menjala ikan, tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Saudaraku, pegang akan kalimat ini. Sebab ketika Tuhan Yesus menyuruh, gak ada yang mustahil, saudaraku. Dan Simon percaya, ini penting. Ada firman, timbul iman, kemudian Simon mentaati akan perintah itu. Karena dia percaya, karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Kemudian Simon pun benar-benar menebarkan jala. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, bukan sejumlah kecil ikan, sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Mungkin pengalaman pertama bagi Simon, saking banyaknya ikan, sampai jala koyak. Mungkin dia dengan gembira, tapi dia juga bingung, dia berkata pada teman-temannya, seumur-umur aku jadi nelayan gak pernah ikan sebanyak ini kok sampai jala koyak, padahal jalanya itu kuat. Jala itu koyak biasanya kalau yang di jala itu bukan ikan, tapi kena batu karang atau apa, itu baru rusak ya jalanya. Tapi ini ikan, saudara. Mestinya nggak sampai koyak, tapi saking banyaknya ikan koyak, saudaraku. Kuncinya di mana? Kok bisa sampai ada mujizat luar biasa di dalam pekerjaan Simon Petrus ini? Kuncinya adalah kata-kata tadi. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Artinya aku akan taat. Saudaraku, dalam kehidupan ini, ketika kita mendengar benar-benar Tuhan berbicara, dan saudara, kita mentaati, nggak ada yang mustahil, saudaraku. Banyak di antara kita kehilangan akan kebenaran sederhana ini. Ketika engkau berbicara, ketika engkau menyuruh, maka aku melakukannya. Pesan firman Tuhan kali ini sesederhana itu, saudaraku. Apapun masalah yang Anda hadapi, mungkin Anda seperti Simon yang letih lesu karena semalam-malaman kerja nggak ada hasil. Saudara kerja apapun nggak ada hasil, sudah lelah, capek, nggak ada hasil. Coba tenang, dengarkan suara Tuhan. Karena engkau yang menyuruhnya, aku akan melakukannya. Dan nanti saudara akan melihat bagaimana Tuhan berkuasa menyatakan atau melimpahkan berkat. Sampai jala pun jadi koyak, saudaraku. Jadi kalau Tuhan sudah memberkati, itu sudah supernatural, sudah di luar akan apa yang bisa kita bayangkan. Haleluya. Tuhan Yesus berkati.